Banjir besar di Tiongkok Selatan sebabkan kerugian 8 triliun rupiah. Korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Tiongkok bagian selatan mencapai 20 orang, sedangkan beberapa warga lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Menurut Kementerian Penanggulangan Bencana Tiongkok, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan deras malam telah berdampak pada 2,63 juta jiwa warga di 11 provinsi dan daerah otonomi setingkat provinsi. Banjir tersebut memaksa 228.000 jiwa mengungsi dan 1.300 unit rumah warga rusak parah hingga menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung mencapai 4 miliar RMB atau sekitar 8,47 triliun rupiah. Di daerah otonomi Guangxi saja sebanyak 6 orang tewas dan 1 hilang setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Di provinsi yang berbatasan langsung dengan Vietnam itu, hampir 1,3 juta warga terkena dampak bencana, sebanyak 195.800 jiwa diungsikan. Cuaca ekstrim terjadi di provinsi yang memiliki daya tarik wisata yang belum pulih betul dari serangan COVID-19. Di Kabupaten Yangshuo yang terkenal akan keindahan perbukitan kars dan pemandangan sungainya menyebabkan beberapa wisatawan dievakuasi dengan menggunakan rakit bambu. Pemerintah kabupaten setempat melaporkan bahwa 1.000 unit hotel dan penginapan serta 5.000 toko cenderamata tergenang banjir, lebih dari 30 objek wisata rusak. Kerugian yang dialami mencapai 3 juta RMB atau 6,35 miliar rupiah, tapi tidak ada satupun tamu kami yang terluka, kata Zhang Ting, pemilik penginapan yang kamar-kamarnya terendam air setinggi 1 meter, seperti dikutip Xinhua. Di Provinsi Hunan, sedikitnya 13 orang tewas akibat bencana tersebut. Pemerintah daerah setempat menyebutkan 321.000 orang di 21 kabupaten kota terdampak. Banjir juga terjadi di Provinsi Guangdong, Provinsi Guizhou, dan Provinsi Jiangxi. Di Guizhou, 8 orang tidak diketahui nasibnya. Ketika badai pasir terbesar melanda Beijing di tengah polusi parah, warga menyebut kondisi seperti kiamat. Ketika ibu kota Cina, Beijing, diliputi debu tebal akibat badai pasir terparah dalam 1 dekade terakhir, jarum di alat pengukur kualitas udara menembus angka tertinggi di tengah polusi udara yang sudah buruk. Peringatan tentang hembusan pasir dan debu dari kawasan gurun pasir di barat Cina itu ditetapkan pagi. Badai pasir itu menyebabkan melonjaknya polusi udara dengan angka di sejumlah tempat 160 kali di atas angka yang direkomendasikan. Ratusan penerbangan dibatalkan ketika langit Beijing berubah menjadi orange. Badai pasir itu dibawa oleh angin kencang dari Mongolia Dalam. Di Mongolia sendiri, badai pasir parah menyebabkan setidaknya 6 orang meninggal dan puluhan lainnya hilang. Indeks kualitas udara mencatat angka bahaya 999 dan warga harus melewati udara gelap Beijing akibat badai pasir. Badan Meteorologi Cina mengeluarkan peringatan kedua tertinggi sebelum pukul 7.30 pagi waktu setempat, dan kondisi itu tetap berjalan sampai tengah hari. Ketika indeks kualitas udara Beijing mencapai 999, Tokyo mencatat 42, Sydney 17, dan New York 26. Hong Kong serta Taiwan mencatat kondisi moderat mencapai masing-masing 66 dan 87. WHO mencatat level aman kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel polusi yang disebut particulate matter yang ditemukan di udara. Tingkatan PM 2,5 partikel udara yang masuk ke paru-paru tercatat di atas 600 mikrogram di banyak kawasan di Beijing dan mencapai rata-rata 200 dalam periode 24 jam sebelum tengah hari. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan angka rata-rata 25.
Seperti kiamat, badai yang terhembus dari padang pasir menyebabkan partikel PM10 tercatat melebihi 8.000 mikrogram menurut media resmi. Media Cina Global Times melaporkan paling tidak 12 provinsi di Cina termasuk Beijing terdampak badai ini dan mulai membaik Senin malam. Rasanya seperti kiamat, kata warga Beijing Flora Zhou kepada kantor berita Reuters. Dalam kondisi seperti ini saya benar-benar tidak mau berada di luar. Badai pasir cukup biasa terjadi pada bulan-bulan seperti sekarang, namun biasanya karena hembusan angin yang melewati gurun Gobi. Namun warga Cina mengatakan mereka belum pernah menyaksikan kondisi separah ini dalam 10 tahun terakhir. Kerusakan hutan dalam skala besar juga dianggap sebagai faktor yang menyebabkan badai pasir. Cina melakukan penghijauan kembali di seputar kawasan untuk membatasi pasir yang terhembus ke ibu kota. Beijing menanam pohon-pohon untuk menangkal debu dan pasir dan mencoba membentuk koridor udara agar badai pasir dan polutan lain dapat berlalu dengan cepat. Di media sosial, sejumlah orang membagikan tangkapan layar indeks kualitas udara yang menunjukkan angka sangat tinggi atau melewati indeks. Sejumlah warga di Ningxia, Cina Barat mengatakan mereka terbangun tengah malam dan merasa tidak bisa bernafas. Beijing dan sekitarnya mengalami polusi tinggi dalam minggu terakhir ini. Ibu kota Cina ini diliputi kabut selama pertemuan Parlemen Nasional bulan ini. Pejabat di Tangshan Kota, pembuat baja dan sumber polusi di Beijing dan Hebei mengatakan akhir pekan lalu mereka akan menghukum pengusaha yang tidak melakukan langkah menangani. Salah satu aktivis kelompok lingkungan Greenpeace mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa parahnya polusi akhir-akhir ini karena tingginya aktivitas industri. Topan Lupit melanda Guangdong, Cina Selatan. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Topan Lupit mendarat di kota Santau, Cina, Provinsi Guangdong sekitar pukul 11.20 dengan kecepatan angin hingga 23 meter per detik di pusatnya. Dilansir China Daily, Pusat Meteorologi Nasional mengatakan mulai pukul 14 hari ini hingga Jumat pukul 14 sebagian Fujian, Zhuangzi, dan Guangdong akan mengalami hujan lebat dengan intensitas 250 sampai 300 mm. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Peristiwa bencana ini menggarisbawahi pentingnya Guangdong bagi ekonomi Cina dan rantai pasok global. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan menyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara itu. Di Guangdong juga terdapat pelabuhan Yantian, sebuah pusat ekspor dan industri di Cina, di mana operasi telah dihentikan sejak Selasa kemarin malam karena cuaca ekstrim.